Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sarina Diana, NIM G0112101014, Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang morfologi tanaman terong. Terung berasal dari India dan Bima. Menurut penelitian, sejak ratusan tahun lalu terung mulanya hanya tumbuh liar. Namun kemudian setelah diketahui enak dan banyak manfaatnya, terung kemudian mulai dibudidayakan di daerah tersebut. Dan kini terung telah dibudidayakan di berbagai daerah di Indonesia maupun di daerah-daerah lain berbagai belahan dunia. Tanaman ini termasuk tanaman sayuran buah, terdiri dari beberapa bagian yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tanaman terung memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu menjaga kadar gula darah, memberikan nutrisi pada otak, mencegah kanker, menurunkan berat badan, dan menjaga kesehatan kulit. Adapun morfologi tanaman terung yang terdiri dari yang pertama adalah akar. Terung merupakan tanaman yang masuk dalam kategori dikotil atau biji berkeping dua, sehingga memiliki jenis akar tunggang yang tumbuh dengan posisi tegak dan datar. Akar terung mampu tumbuh mencapai kedalaman 80-100 cm. Pertumbuhan akar pada terung tergantung pada terung itu sendiri dan ketersediaan air serta unsur hara di dalam tanah. Fungsi dari akar terung yaitu sebagai alat pencari sumber air serta unsur hara. Kemudian yang kedua adalah batang. Tanaman terung memiliki batang yang rendah, berkayu, bercabang-cabang yang menjadi ciri dari tanaman dikotil. Umumnya batang terung berbentuk bulat memanjang dengan diameter pangkal lebih besar dibanding ujungnya. Di bagian luar batang diselimuti kulit tipis berwarna hijau tua dan hijau muda tergantung umur tanaman terung itu sendiri. Kemudian terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi sebagai pelindung batang agar tidak kotor dan mengurangi penguapan air yang berlebihan. Batang terung mengandung serat kayu rendah namun cukup kuat dalam menopang tanaman terung agar tidak mudah roboh. Kemudian yang ketiga adalah daun. Daun pada tanaman terung memiliki dua bagian, yaitu tangkai daun dan helai daun. Umumnya tangkai daun berbentuk silinder dan sedikit pipih, lalu pada bagian pangkal memiliki diameter lebih besar dibandingkan ujung tangkai dengan panjang mencapai 5-8 cm, serta tangkai daun berfungsi sebagai perekat antara pangkal daun dengan cabang batang. Kemudian helai daun memiliki panjang mencapai 12-20 cm dan lebar 7 hingga 9 cm. Umumnya helai daun disusun berdasarkan induk tulang daun dan urat tulang daun. Semua bagian tersebut yang membentuk helai daun terung dan yang menjadi tumpuan keseluruhannya adalah induk tulang daun yang berada di tengah helai. Ada berbagai macam bentuk daun, ada yang berbentuk oval atau bulat memanjang. Umumnya daun ini berwarna hijau tua dan hijau muda. Daun terung berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, sebagai tempat terjadinya penguapan air guna mengurangi kadar air yang berlebihan. Kemudian yang keempat adalah bunga. Terung memiliki jenis bunga majemuk atau sempurna, artinya bunga yang memiliki dua jenis kelamin pada satu tangkainya, yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Jika dilihat dari atas, bunga terung memiliki bentuk mirip bintang dengan warna putih, ungu, dan kuning, tergantung dari jenisnya. Dari hasil pengamatan saya mengamati bunga pada terung yang saya amati berwarna putih. Bunga ini memiliki 5-8 helai mahkota yang tumbuh di bagian tengah dan menonjol keluar berwarna kuning. Pada satu tangkai bunga akan memiliki 5-6 benang sari yang merupakan alat kelamin jantan dan 2 buah putik yang merupakan alat kelamin betina. Ketika bunga akan menghasilkan buah, maka bunga akan otomatis gugur.
Namun sebelum terjadinya pembentukan buah, bunga harus melalui proses penyerbukan yang dibantu oleh angin dan serangga. Kemudian yang kelima adalah bagian buahnya. Bagian ini sudah sering pasti kita jumpai dan sering kita makan. Buah pada pohon terung mempunyai bentuk yang bervariasi, mulai dari lonjong, silinder, bulat, dan oval. Buah terung ungu dan hijau biasanya lebih sering ditemui dan sering diolah untuk dijadikan masakan. Nah, dari hasil pengamatan saya mengamati terung hijau. Kemudian buah terung memiliki daging buah tebal berwarna putih dan kuning, lunak dan berair. Kemudian yang terakhir adalah bagian biji. Buah terung yang sudah tua akan menghasilkan biji yang akan digunakan sebagai alat kembang biak tanaman ini secara generatif. Biji terung berbentuk bulat dan sedikit pipi berwarna coklat, serta hitam. Biji tanaman terung berkeping dua sehingga tanaman terung dikatakan dalam kategori tanaman dikotil, yaitu tanaman berkeping dua.